Maunah dalam Islam. Maunah dalam konteks Islam merujuk pada kejadian luar biasa yang dialami oleh seorang mukmin saleh sebagai karamah kemuliaan dari Allah, namun berbeda dari mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Berikut adalah ciri-ciri maunah. Ciri-ciri maunah diberikan kepada orang mukmin yang taat. Biasanya terjadi pada orang yang ikhlas, bertakwa, dan dekat kepada Allah, walaupun bukan nabi atau rasul. Terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja. Maunah bukan sesuatu yang dicari atau dilatih, tapi terjadi secara spontan dalam situasi tertentu, misalnya saat bahaya atau kesulitan. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maunah tidak akan mengajak kepada kemaksiatan atau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Membawa kebaikan dan keselamatan. Biasanya maunah membawa pertolongan atau perlindungan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Tidak disertai unsur pamer atau kesombongan. Penerima maunah biasanya tetap rendah hati dan tidak menganggap dirinya lebih hebat karena kejadian tersebut. Bersifat pribadi dan tidak untuk menantang. Maunah bukan untuk menunjukkan kehebatan atau menantang orang lain, melainkan pertolongan dari Allah atas kondisi tertentu. Contoh maunah. Seorang ulama yang selamat dari bahaya secara ajaib. Anak kecil yang tersesat di hutan namun tetap selamat berhari-hari tanpa bekal. Seorang mujahid yang tidak terluka walau dihujani peluru dalam situasi perang. Wah, mantap. Tapi justru aku yang siap bantu kamu jelasin perbedaannya nih. Ini dia ringkasan perbedaan antara maunah, mukjizat, karamah, dan sihir. 1. Mukjizat. Penerima, Nabi dan Rasul. Tujuan, membuktikan kebenaran risalah kenabian. Ciri, terjadi di luar kebiasaan, tidak bisa ditiru, dan terjadi dengan izin Allah. Contoh, Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa menghidupkan orang mati. 2. Maunah. Penerima, orang mukmin biasa yang taat. Tujuan, pertolongan dari Allah saat dalam kesulitan. Ciri, terjadi secara spontan dan tidak direncanakan. Contoh, seorang muslim selamat dari kecelakaan secara ajaib. 3. Karamah. Penerima, wali Allah, orang sangat saleh dan dekat dengan Allah. Tujuan, kemuliaan dari Allah, biasanya terjadi sebagai bentuk penghormatan kepada orang tersebut. Ciri, bisa terjadi dalam bentuk ilmu, kemampuan luar biasa, atau perlindungan gaib. Contoh, seorang wali yang bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi ilham. 4. Sihir. Penerima, orang yang bekerja sama dengan jin atau setan. Tujuan, biasanya untuk merugikan orang lain, atau mencari kekuasaan dan pengaruh. Ciri, dilakukan dengan ritual khusus, bertentangan dengan syariat. Contoh, santet, pelet, sulap hitam, dan lain sebagainya. Cara memperoleh maunah. Maunah tidak bisa dicari, seperti belajar ilmu biasa, karena ia murni pertolongan Allah yang diberikan pada waktu dan cara yang tidak terduga. Tapi, ada usaha batiniah yang dapat membuka jalan menuju pertolongan Allah tersebut. 1. Iman dan takwa yang kuat. Memiliki keyakinan penuh kepada Allah. Menjauhi dosa dan menjalankan perintahnya dengan istiqomah. 2. Ikhlas dalam beramal. Semua amal diniatkan karena Allah, bukan untuk pujian manusia. 3. Banyak zikir dan doa. Senantiasa mengingat Allah dalam hati dan lisan. Berdoa saat senang maupun susah. 4. Tawakal dan sabar. Berserah diri kepada Allah dalam segala urusan. Tetap teguh saat diuji, karena maunah sering datang di tengah kesulitan. 5. Menjaga hubungan dengan sesama. Menyayangi makhluk Allah, jujur, dan berakhlak mulia. Dalil tentang maunah. Maunah secara istilah memang tidak disebut langsung dalam Al-Quran, tapi maknanya tersirat dalam banyak ayat dan hadits yang menunjukkan pertolongan Allah kepada hambanya. Dalil dari Al-Quran. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad 7. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 2-3. Dalil dari hadits. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan jika kamu minta tolong, mintalah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi.